Namaku Sari, aku dipaksa menikah demi emas 30 kilogram. Di sebuah desa kecil di pelosok Banyuwangi, Jawa Timur, hidup seorang gadis muda bernama Sari. Rumahnya hanya berdinding kayu, atapnya bocor ketika hujan, dan lantainya masih berupa tanah yang keras. Setiap pagi, Sari bangun sebelum subuh. Ia membantu ibunya menanak nasi di tungku kayu, lalu pergi ke sawah membantu ayahnya menyabit padi. Hidup mereka sederhana, bahkan kadang kekurangan. Namun, satu hal yang tak pernah mereka buang adalah harapan. Bu, kalau Sari kerja ke luar negeri, Sari bisa bantu biaya sekolah adik, bisa beliin bapak motor buat ke sawah, ucap Sari suatu malam sambil memijat kaki ibunya. Ibunya hanya diam, matanya mulai berkaca-kaca. Kerja di luar negeri itu berat, Le. Gak ada keluarga di sana. Tapi, kalau itu jalanmu, ibu cuma bisa berdoa semoga kamu dilindungi. Berbulan-bulan Sari menabung dari hasil menjual keripik pisang dan membantu tetangga. Dengan bantuan tetangganya yang pernah jadi TKW, Sari mendaftar ke sebuah agen resmi. Setelah proses panjang dan pelatihan singkat, akhirnya Sari mendapat penempatan. Mesir. Mesir, Bu. Tempatnya piramida sama sungai Nil itu. Ibunya terdiam. Mesir terdengar asing, sangat jauh. Tapi Sari tersenyum optimis. Dalam hatinya, ia yakin itu adalah awal dari perubahan besar. Hari keberangkatan pun tiba. Sari mengenakan kerudung biru dan baju putih sederhana. Wajahnya terlihat tenang, tapi hatinya bergetar. Di depan rumah, puluhan warga desa mengantar kepergiannya. Ibunya menangis di pelukan, sementara ayahnya hanya menepuk bahu Sari, berusaha tegar meski matanya basah. Kalau kamu merasa sedih, jangan dipendam. Tapi jangan pulang sebelum sukses ya, Le, bisik ayahnya pelan. Di dalam pesawat, Sari duduk di dekat jendela. Dilihatnya sawah-sawah hijau di bawah berubah jadi lautan awan. Ia menggenggam tas kecil berisi foto keluarga dan doa-doa yang dilipat dalam kertas usang. Ya Allah, kuatkan aku. Setibanya di Kairo, suhu panas menyengat kulitnya. Bahasa asing terdengar di mana-mana. Bangunan tinggi berdiri megah, dan wajah-wajah asing menatapnya tanpa senyum. Sari dijemput oleh seorang sopir yang hanya berkata singkat, "Miss Sari." Dia dibawa ke sebuah rumah besar di pinggiran kota. Rumah itu berdinding putih, bergaya Arab klasik, dengan pilar tinggi dan taman luas. Disinilah ia akan bekerja. Jantung Sari berdegup saat seorang pria tinggi, berkulit sangat hitam, berwajah tegas dan dingin, keluar dari dalam rumah. Ia mengenakan jubah putih panjang dan menatap Sari tanpa ekspresi. "Inilah majikanku," batin Sari. Pria itu tak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat kepada pelayan lain untuk menunjukkan kamar dan tugas Sari. Hari pertama terasa seperti mimpi buruk. Sari hampir tidak mengerti instruksi. Ia merasa kecil, terasing dan tidak berharga. Tapi malam itu, saat ia melihat langit Kairo dari jendela kamarnya, ia menggenggam foto keluarganya dan berkata lirih, "Aku gak boleh nyerah. Aku harus buktikan bahwa Sari bukan cuma gadis kampung. Aku akan pulang sebagai pemenang." Dan dari titik itulah, kisah luar biasa Sari akan dimulai. Hari-hari pertama Sari di rumah majikannya, bagaikan hidup di dalam dunia yang tak dikenal. Rumah besar itu terasa dingin, bukan hanya karena marmer yang membungkus seluruh lantainya, tapi juga karena suasananya. Tak ada sapaan hangat, tak ada tawa, semua terasa kaku, teratur dan sunyi. Setiap pagi, Sari bangun sebelum azan subuh. Ia membersihkan ruang tengah, mengepel lantai, mencuci pakaian, dan menyiapkan sarapan untuk majikannya. Tidak ada yang memarahinya, tapi juga tidak ada yang memuji. Ia hanya diberi tugas melalui pelayan senior bernama Ala, seorang wanita parubaya asal Sudan yang sudah lama bekerja di rumah itu. "Do your job, don't talk too much," pesan Ala dingin saat pertama kali melajari Sari. Majikannya, Ahmad, adalah seorang pria Mesir berkulit hitam legam, bertubuh tegap, berwajah misterius dan selalu terlihat serius.
Setiap kali lewat di depan Sari, pria itu hanya mengangguk kecil atau kadang tidak menyapa sama sekali. Sari sempat bertanya-tanya dalam hati, apa dia benci aku, atau memang dia seperti itu pada semua orang? Setiap malam, ketika tugas selesai, Sari naik ke kamar kecil di lantai 2. Disitulah tempat ia menangis diam-diam, menulis di buku kecilnya dan memandangi foto ibunya. Ia mulai belajar beberapa kata bahasa Arab. Syukran, terima kasih, maaf, air, dan selesai. Pelan-pelan, ia mulai menghafal rutinitas rumah itu. Namun, rasa sepi itu seperti teman yang terus menempel. Tak ada teman bicara. Tak ada sinyal cukup kuat untuk video call. Kadang, Sari menulis surat untuk ibunya, meski tak pernah ia kirim. Surat itu hanya jadi pelampiasan rasa rindu yang makin menyesakkan. Tapi waktu terus berjalan, dan Sari mulai terbiasa. Ia memperhatikan bagaimana Ahmed membaca koran setiap pagi di taman, bagaimana ia minum teh tanpa gula, dan bagaimana ia selalu meletakkan tas kerja di kursi yang sama. Sari mulai mengatur hal-hal kecil sesuai kebiasaan itu. Suatu hari, Ahmed memandangi secangkir teh yang telah disajikan dengan cara yang ia suka. Ia memandang ke arah Sari sejenak, lalu berkata pelan, "Thank you." Kata itu membuat Sari tertegun, bukan karena artinya, tapi karena itu pertama kalinya Ahmed menyapanya secara langsung. Sejak hari itu, semuanya mulai berubah, sedikit demi sedikit. Suatu malam, saat lampu mati karena gangguan listrik, Sari panik. Ia menyalakan lilin dan berjalan ke ruang tengah. Di sana, ia melihat Ahmed duduk dalam gelap, sendirian. Pria itu memandang langit dari balik jendela besar. "Do you miss your home?" tanya Ahmed tiba-tiba dalam bahasa Inggris. Sari mengangguk gugup. "Very much, sir." Lalu terjadi keheningan. Tapi malam itu, untuk pertama kalinya, mereka duduk dalam ruangan yang sama tanpa sekat, tanpa status. Hanya dua manusia asing yang sama-sama jauh dari orang yang mereka cintai. Esok harinya, Ahmed memberi perintah langsung pada Sari. "You cook tonight. I want to try Indonesian food." Sari kaget. "Indonesian food, sir?" "Yes, surprise me." Dengan tangan gemetar, Sari memasak opor ayam dan sambal terasi seadanya dari bahan-bahan di dapur. Saat Ahmed mencicipinya, ia terdiam, lalu mengangguk pelan. "This is warm." Hari-hari setelah itu, perlahan Ahmed mulai lebih sering berbicara. Kadang ia bertanya, kadang hanya menyapa. Tapi di mata Sari, pria itu tetap seperti teka-teki. Selalu sendiri, jarang tersenyum, tapi memiliki sorot mata yang dalam. Dan entah sejak kapan, Sari mulai merasa nyaman. Tapi ia tahu satu hal, ia hanya seorang pembantu. Tak ada mimpi yang pantas tumbuh dari hati orang kecil seperti dirinya. Namun takdir punya cara sendiri untuk menantang keyakinan manusia. Dan dari keheningan di balik dinding rumah besar itu, cinta mulai tumbuh dalam diam. Musim dingin mulai turun di Kairo. Angin dari padang pasir terasa menusuk tulang. Daun-daun palem di taman rumah mulai kering dan rontok. Sari menggigil setiap pagi, meski sudah mengenakan jaket tebal yang dibelikan Ahmed beberapa minggu lalu. "I got this for you. Winter in Egypt is harsher than people think," ucap Ahmed singkat waktu itu. Sari hanya menunduk. Jantungnya berdetak lebih cepat. Ini bukan sekadar pemberian, tapi perhatian pertama yang benar-benar terasa tulus. Sejak kejadian lilin pada malam itu, hubungan mereka perlahan berubah. Bukan menjadi kekasih, bukan pula menjadi teman, tapi seperti dua jiwa asing yang mulai saling mengerti dalam diam.
Suatu malam Ahmed pulang lebih awal. Wajahnya terlihat lelah. Ia masuk rumah tanpa berkata sepatah kata pun. Sari yang sedang membersihkan meja makan hanya melirik sekilas, tak berani menyapa. Tapi kemudian suara langkah Ahmed mendekat ke dapur. "Apa kamu bisa buatan teh hangat?" Sari terkejut. Biasanya itu tugas Ala. Tapi malam itu, ia mengangguk dan segera membuatkan teh jahe hangat. Ahmed duduk di kursi dapur. Sesuatu yang tak pernah ia lakukan sebelumnya. Ia menatap jendela, lalu tiba-tiba bertanya, "Kamu tahu, kenapa saya tidak menikah sampai sekarang?" Sari membeku. Ia merasa pertanyaan itu bukan untuk dijawab, tapi ia tetap mendengarkan. Orang-orang selalu melihat warna kulitku, bahkan di negeriku sendiri. Mereka mengira aku keras, kotor, kasar, padahal aku cuma ingin hidup tenang. Sari menatapnya. Hatinya bergetar. Ia mengenal perasaan itu. Dinilai bukan dari isi hati, tapi dari penampilan. Ia juga sering dianggap rendah hanya karena pekerjaannya. "Saya juga sering dianggap rendah, Tuan," jawab Sari lirih. "Di kampung saya banyak yang bilang jadi pembantu itu hina. Tapi saya bangga, karena dengan ini saya bisa bantu keluarga saya makan." Malam itu, dua jiwa terluka saling membuka diri. Tak ada pelukan, tak ada janji, hanya percakapan yang perlahan merobohkan tembok di antara mereka. Hari-hari berikutnya, Ahmed mulai memperlakukan Sari secara berbeda. Ia tak lagi memberi perintah lewat Ala, tapi langsung menyapa Sari. Bahkan, ia mulai belajar bahasa Indonesia. "Ini enak sekali. Apa namanya?" tanya Ahmed suatu hari sambil memakan semangkuk sayur asem. "Sambal tempe," jawab Sari tersenyum malu. Ahmed tertawa kecil. "Sambal tempe, saya suka." Perubahan itu tidak luput dari perhatian orang-orang di rumah. Ala mulai curiga. Beberapa pelayan laki-laki saling berbisik. Bahkan, kakak Ahmed yang sesekali berkunjung pernah bertanya, "Kenapa kamu sering duduk di taman dengan pembantu, Ahmed?" Tapi Ahmed hanya menjawab dengan dingin. Dia bukan sekedar pembantu. Dia orang yang paling jujur di rumah ini. Suatu sore, Sari mendapati Ahmed berdiri termenung di depan televisi. Di layar sedang ditayangkan berita tentang kerusuhan di Sudan dan krisis kemanusiaan. Wajah Ahmed tampak gelisah. "Saya pernah tinggal di tempat seperti itu dulu," ujarnya. "Saya tahu rasanya tidak dianggap manusia." Ia lalu memandang Sari. Dalam pandangan itu, ada sesuatu yang belum pernah ia tunjukkan sebelumnya. Rasa butuh. Bukan sebagai majikan kepada pembantu, tapi sebagai manusia kepada manusia lain. "Kalau saya minta kamu untuk tetap di sini, untuk jadi sesuatu yang lebih dari pembantu, kamu mau?" Pertanyaan itu menghentak dada Sari. Dunia seolah berhenti. Tapi sebelum ia sempat menjawab, Ahmed berkata cepat, "Maaf, lupakan. Mungkin saya terlalu lelah. Anggap saya tidak bicara apa-apa." Sari mengangguk pelan. Tapi dalam hatinya, sebuah perasaan aneh mulai tumbuh. Bukan sekedar kagum. Bukan juga cinta yang kekanak-kanakan. Tapi rasa percaya bahwa pria di depannya ini bukan hanya majikan. Ia pria kesepian yang telah memilih untuk mempercayai dirinya. Dan dari titik ini, takdir mereka benar-benar mulai berubah. Hubungan antara Sari dan Ahmed semakin dekat. Bukan lagi sebatas majikan dan pekerja. Mereka mulai makan bersama di taman, saling bertukar cerita tentang masa lalu, dan sesekali tertawa kecil saat mengajarkan bahasa masing-masing. Sari mengajarkan Ahmed menyebut terima kasih, dan Ahmed mengajarkan Sari kata Habibti. Tapi dunia di luar rumah megah itu tidak tinggal diam. Hari itu, Ahmed mengundang kakak perempuannya, Nora, untuk makan malam. Nora adalah wanita anggun, berkelas, dan sangat menjaga nama baik keluarga.
Saat ia melihat Sari menyajikan makanan dan duduk beberapa langkah dari meja makan, wajah Nora langsung berubah. "Siapa dia?" tanyanya dengan nada curiga. Ahmad menjawab tenang, "Namanya Sari. Dia tinggal di sini dan membantu saya." Nora melirik tajam. "Membantu atau lebih dari itu?" Tak perlu jawaban. Tatapan Ahmad sudah cukup menjelaskan segalanya. Nora langsung berdiri, wajahnya memerah. "Ahmad, dia hanya pembantu. Dia bukan dari kita, bukan dari darah kita." Malam itu menjadi dingin dan mencekam. Sari mendengar semuanya dari balik pintu. Tubuhnya gemetar. Ia tahu hari itu akan datang. Sari merasa rumah menjadi asing. Pelayan lain mulai menjauh. Ala tak lagi bicara dengan ramah. Bahkan sopir rumah mulai melirik dengan sinis setiap kali mengantar Sari berbelanja. Di dapur, ia mendengar bisikan-bisikan. "Dia cuma cari untu. Siapa dia, wanita kampung dari Indonesia berani mendekati Ahmad?" Suatu malam, Sari menangis di kamar. Ia membuka buku catatannya, menuliskan satu kalimat. "Apa aku salah karena mencintai?" Namun, di tengah badai penolakan itu, Ahmad tetap berdiri di sisinya. Ia mulai berani menunjukkan pada dunia bahwa ia punya pilihan sendiri. Di hadapan para sahabatnya di kantor, ia mengenalkan Sari sebagai wanita yang ia hormati. "Aku tahu kalian mungkin tidak paham, tapi dia satu-satunya orang yang melihat aku sebagai manusia, bukan sekadar warna kulit atau kekayaan." Lalu, suatu malam, saat Sari sedang menyiram bunga di taman belakang, Ahmed datang membawa sebuah kotak kecil. Ia membukanya pelan. Di dalamnya, bukan cincin, melainkan sebuah surat nikah yang belum ditandatangani. Dan di tangannya sebuah dokumen mahar yang mengejutkan. "Saya ingin menikah denganmu. Dan saya tahu, dunia tidak akan menerima ini dengan mudah. Tapi jika kamu mau, saya akan beri mahar yang tidak pernah diberikan pria manapun. 30 kilogram emas." Sari mundur setapak. "Tuan, jangan bercanda seperti itu." "Saya tidak bercanda," jawab Ahmed serius. "Saya tidak bisa beli cinta kamu, tapi saya bisa beri bukti bahwa saya ingin perjuangkan kamu. Sampai dunia percaya bahwa wanita seperti kamu layak dimuliakan." Kabar itu menyebar cepat. Warga sekitar rumah Ahmed mulai berbisik. Video lamaran diam-diam direkam oleh seorang pelayan dan viral di media sosial. Majikan Mesir lamar pembantu asal Indonesia dengan mahar 30 kilo emas. Media Mesir membicarakannya. Akun-akun gosip Timur Tengah membahasnya. Bahkan berita itu sampai ke tanah air. Keluarga Sari di Banyuwangi diinterview oleh stasiun TV lokal. Ibunya menangis, bukan karena malu, tapi karena bangga. "Saya cuma pesan satu. Kalau Sari bahagia, kami pun ikut bahagia." Tapi perjuangan belum selesai. Pagi itu langit desa Karangsari seakan ikut bersuka cita. Angin sepoi-sepoi berhembus lembut membawa wangi bunga melati dan dupa. Ratusan orang berbondong-bondong datang ke rumah kecil yang dulunya sepi dan biasa saja. Tapi hari ini, rumah itu menjadi saksi sejarah. Seorang gadis desa menikah dengan pria Mesir dengan mahar 30 kilogram emas. Sari duduk di kamar dengan kebaya putih berpayet emas, rambut disanggul rapi, wajahnya cantik natural. Tapi bukan itu yang membuat semua mata tertegun saat melihatnya. Ada sesuatu yang berbeda di matanya, penuh keyakinan dan keberanian. Dulu ia gadis pemalu dari desa kecil. Kini ia akan menjadi istri dari pria yang berani menantang dunia demi dirinya. Di halaman rumah, tamu-tamu dari berbagai negara berdiri berdampingan dengan warga desa. Bule, Arab, dan orang-orang berjubah berdampingan dengan petani berikat kepala. Kamera-kamera TV lokal dan media sosial live streaming acara tersebut. Semua orang tak sabar menyaksikan momen luar biasa ini. Ahmed duduk tenang di pelaminan adat Jawa.
Mengenakan beskap coklat tua lengkap dengan belangkon, ia tampak gagah dan berbeda dari pria Arab kebanyakan. Tapi bukan pakaiannya yang membuat orang terdiam, melainkan tatapan matanya yang tak pernah lepas dari Sari. Tatapan cinta, hormat, dan kebanggaan. Saya, Ahmed bin Hair, menerima Sari binti Darto sebagai istri saya dengan mahar 30 kilogram emas murni yang saya serahkan tunai. Tepuk tangan meledak, warga desa menjerit, seorang ibu terisak di barisan depan. Subhanallah, anak pembantu dapat jodoh orang kaya Arab, ini nyata. Di meja depan, nampan emas seberat 30 kilogram ditutupi kain beludru merah. Peti kecil itu dibuka perlahan. Isinya bukan hanya emas batangan, tapi juga perhiasan, koin emas kuno, dan sebuah mahkota kecil sebagai lambang kehormatan. Pesta berlangsung selama 3 hari. Makanan khas Banyuwangi dan Mesir disajikan bersamaan. Sate ayam, pecel, hingga kofta dan nasi mandi. Warga desa mencicipi hidangan asing dengan mata berbinar. Sementara itu Sari dan Ahmed duduk bersama anak-anak kecil, membagikan hadiah, mainan, dan makanan. Mereka tidak menjaga jarak atau merasa tinggi. Mereka datang sebagai pasangan yang ingin berbagi bahagia dengan semua orang yang pernah menyaksikan awal perjuangan Sari. Di malam hari, pesta adat berlanjut. Di atas panggung kecil, Sari menyampaikan pidato singkat. Saya berangkat dari desa ini dengan satu tas kecil dan segunung harapan. Saya pulang dengan cinta dan hati yang penuh terima kasih. Jangan pernah remehkan asal-usulmu, karena kadang dari tempat yang paling sederhana, lahirlah kisah cinta paling luar biasa. Dohahaha, beberapa bulan setelah menikah, Sari dan Ahmed membangun sebuah yayasan di Banyuwangi yang membantu perempuan desa belajar bahasa asing dan keterampilan kerja. Ia juga membangun sebuah masjid kecil yang diberi nama Masjid Nurul Sari. Sebagai wujud syukur atas semua karunia yang diberikan Tuhan. Kisahnya terus menyebar di media sosial. Video dokumenter tentang perjalanan cintanya ditonton jutaan kali. Banyak TKW lain yang terinspirasi dan berkata, "Kalau Mbak Sari bisa, kami pun bisa." Dohahaha. Di sebuah senja di Kairo, Sari duduk di taman rumah besar yang dulu terasa asing. Kini tempat itu jadi miliknya juga. Di sebelahnya, Ahmed duduk membaca buku. Mereka tidak banyak bicara. Tak perlu. Karena kini mereka bicara lewat kedamaian. Sari menatap langit yang mulai memerah. Ia tersenyum. Dalam hatinya, ia tahu. Takdir mungkin membawa dirinya jauh ke negeri orang. Tapi cinta sejati telah membawanya pulang sebagai ratu. Tamat.